Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kiranti. Di sini saya akan membahas studi kasus tentang PT Air Asia Indonesia. Perusahaan PT Air Asia Indonesia ini bergerak di bidang jasa konsultasi bisnis manajemen perdagangan umum, sektor transportasi dan logistik, subsektor transportasi, industri, maskapai penerbangan, bioakademisi efek, PT Bima Regista. Studi kasus pembiayaan modal PT Air Asia Indonesia. Struktur modal PT Air Asia Indonesia didominasi oleh utang dengan proporsi utang yang signifikan dibanding dengan ekuitas. Sumber utang PT Air Asia Indonesia, utang utama berasal dari pinjaman bank dan obligasi. Biaya pembiayaan PT Air Asia Indonesia, biaya bunga atas pinjaman bank dan obligasi merupakan beban utama. Strategi pembiayaan PT Air Asia Indonesia menggunakan pendekatan campuran dengan fokus pada pinjaman bank dan obligasi. Perbandingan dengan industri, PT Air Asia Indonesia memiliki struktur modal yang cenderung lebih agresif dalam menggunakan utang dibanding dengan beberapa pesaingnya. Kinerja keuangan terkait PT Air Asia Indonesia. Struktur modal yang didominasi oleh utang dapat memberikan leverage keuangan tetapi juga meningkatkan risiko finansial. Selanjutnya adalah analisis dan argumen. Dalam menganalisis kebijakan atau proporsi pembiayaan modal dari PT Air Asia Indonesia Tbk, kita dapat mengacu pada beberapa teori keuangan dan hasil penelitian terkait yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Berikut adalah beberapa analisis yang didukung oleh teori dan hasil penelitian sebelumnya. Yang pertama adalah teori trade-off. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus menentukan keseimbangan antara biaya keuangan dan biaya keuntungan dan biaya keuangan. Proporsi utang yang optimal bagi sebuah perusahaan bergantung pada trade-off antara biaya bunga yang harus dibayarkan terhadap utang dan manfaat dari leverage keuangan. Dalam hal ini, PT Air Asia Indonesia mungkin memiliki proporsi utang yang lebih tinggi untuk memanfaatkan leverage keuangan dan meningkatkan keuangan per saham. Yang kedua adalah teori pecking order. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih pembiayaan eksternal secara beruntun, dimulai dari internal, misalnya laba ditahan, kemudian utang, dan terakhir dengan modal sendiri. Dengan demikian, jika perusahaan lebih mengandalkan utang daripada ekuitas, hal ini mungkin menunjukkan bahwa mereka telah memanfaatkan sumber pembiayaan eksternal yang tersedia sebelum mencapai modal ekuitas terbaru. Selanjutnya, yang ketiga, struktur modal industri. Studi empiris dalam industri penerbangan mungkin menunjukkan bahwa perusahaan dalam industri ini cenderung memiliki struktur modal yang didominasi oleh utang. Hal ini dapat disebabkan oleh sifat aset yang bisa dijadikan jaminan, misalnya pesawat, yang membuat perusahaan lebih mudah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Selanjutnya, yang keempat, pengaruh risiko operasional. Penelitian telah menunjukkan bahwa perusahaan dengan risiko operasional yang lebih tinggi cenderung memiliki struktur modal yang lebih konvensif, dengan lebih sedikit utang dan lebih banyak modal ekuitas. Namun, PT Air Asia Indonesia sebagai maskapai penerbangan biaya rendah yang beroperasi dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, mungkin mengambil risiko besar dengan struktur modal yang lebih agresif untuk memperoleh dana yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan ekuitas ekspansi mereka. Contoh lain, dampak positif dan negatif dari jenis pembiayaan internal dan eksternal terhadap kondisi keuangan operasional PT Air Asia Indonesia. Pembiayaan internal. Dampak positifnya, yang pertama, kemandirian keuangan. Pembiayaan internal seperti laba ditahan memberikan perusahaan kemandirian keuangan tanpa harus bergantung pada pihak eksternal untuk mendapat dana. Yang kedua, stabilitas keuangan. Laba ditahan yang cukup kuat dapat memberikan stabilitas keuangan jangka panjang, mengurangi resiko dan fluktuasi ekonomi atau pasar modal. Dampak negatifnya, yang pertama, keterbatasan dana. Pembiayaan internal mungkin memiliki keterbatasan dana dalam jumlah dana yang tersedia untuk mendukung proyek-proyek besar atau pertumbuhan perusahaan yang agresif. Yang kedua, potensi kesempatan investasi
dilewatkan. Jika perusahaan memilih untuk menahan laba daripada menginvestasikan kembali ke dalam bisnis, mereka mungkin melewatkan kesempatan untuk melakukan investasi yang menguntungkan. Yang selanjutnya adalah pembiayaan eksternal. Dampak positifnya: 1. Akses sumber dana tambahan. Pembiayaan eksternal memberikan perusahaan akses ke sumber dana tambahan yang mungkin diperlukan untuk ekspansi, inflasi, dan peningkatan kapasitas. Yang kedua, mengurangi beban pembiayaan internal. Dengan menggunakan biaya eksternal, perusahaan dapat mengurangi ketenaga kerjaan pada laba ditahan atau kas internal. Kemungkinan penggunaan dana tersebut untuk keperluan lain seperti dividen atau kebutuhan modal kerja. Dampak negatifnya: yang pertama, ketergantungan pada pihak luar. Bergantung pada pembiayaan eksternal dapat meningkatkan ketergantungan perusahaan pada pihak luar, yang dapat meningkatkan risiko terhadap kondisi pasar atau perubahan regulasi. Yang kedua, risiko keuangan tambahan. Pembiayaan bunga dan pokok pinjaman dapat menambah beban keuangan perusahaan, terutama jika ada fluktuasi suku bunga atau ketidakstabilan pasar keuangan. Dengan mempertimbangkan berbagai dampak positif dan negatif dari kedua jenis pembiayaan ini, PT RSCA Indonesia harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan keuangan dan operasionalnya untuk memutuskan campuran pembiayaan yang paling sesuai dengan strategi bisnisnya. Kesimpulan untuk PT RSCA Indonesia. Yang pertama, struktur modal. Perusahaan memiliki struktur modal yang cenderung didominasi oleh utang, terutama dari pinjaman bank dan obligasi dengan proporsi utang yang signifikan dibanding dengan ekuitas. Yang kedua, pembiayaan internal dan eksternal. PT RSCA Indonesia Tbk menggunakan campuran pembiayaan internal seperti laba ditahan dan eksternal seperti pinjaman bank dan obligasi untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Yang ketiga adalah dampak pembiayaan. Pembiayaan internal memberikan kemandirian keuangan dan stabilitas jangka panjang. Sementara pembiayaan eksternal memberikan akses ke dana tambahan untuk pertumbuhan dan investasi, namun juga meningkatkan ketergantungan pada pihak luar. Yang keempat, strategi pembiayaan. Strategi pembiayaan ini dipilih mungkin didasarkan pada akses sumber pembiayaan yang tersedia dan mendukung pertumbuhan obligasi perusahaan. Yang keempat, pertimbangan penting. Pertimbangan bagi perusahaan untuk melakukan analisis pengaruh terhadap struktur modal dan campuran pembiayaan, serta mempertimbangkan tujuan strategis, profil resiko, dan kebutuhan modal untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan jangka panjang. Dengan memahami dampak berbagai jenis pembiayaan dan memperhitungkan faktor-faktor strategis yang relevan, PT RSCA Indonesia dapat mengelola sumber pembiayaan dan modalnya dengan efektif untuk mencapai tujuan keuangan operasionalnya.